Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan Indonesia selalu damai, rukun dan sentosa. Saudaraku, khususnya yang biasa nonton YouTube saya, kapasitas saya sebagai konsultan dan mediator konflik keluarga itu tentang mempelajari kesetiaan ala Tukul Arwana. Karena sosok Tukul Arwana ini bisa menjadikan pelajaran kita bagaimana membangun rumah tangga yang dari nol sehingga bisa sukses. Namun akhir-akhir ini Tukul Arwana dalam keadaan sakit yang cukup serius. Mari kita doakan mudah-mudahan Tukul Arwana segera diangkat semua penyakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala, dan yang lebih penting dari itu adalah terus bisa membimbing keluarga sampai dewasa kelak. Amin, Allahumma amin. Saudaraku, Tukul ini sebenarnya nama aslinya Haji Rianto, yang kemudian berubah menjadi Tukul Arianto, yang kemudian sangat populer dengan Tukul Arwana. Beliau ini lahir di Purwosari, Semarang pada tanggal 16 Oktober 1963. Berarti hari ini usianya sudah sekitar 59 tahun. Beliau ini menapaki karirnya dari nol. Menurut cerita Tukul Arwana atau Mas Tukul ini, beliau ini menikah dengan seorang gadis asal ranah Minang, namanya Susiana atau yang dikenal dengan Susi Similikiti. Menurut Tukul, Susi ini berasal dari Solo, Sumatera Barat, dan menikah pada tahun 1995. Awal perkenalan ketika Tukul diajak dengan temannya pergi ke pernikahan seorang teman. Bertemulah yang namanya Susi itu. Malah awalnya katanya kemudian jatuh cinta dengan Tukul itu bukan melihat wajahnya, bukan melihat suaranya, tapi yang dilihat adalah kakinya. Saudaraku, Tukul ini menikah dengan Susi sekitar 21 tahun. Karena pada akhirnya pada bulan Agustus tahun 2016, Susi Similikiti ini dipanggil menghadap Allah terserang penyakit asma. Oleh karena itu mari kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita doakan mudah-mudahan Susi yang telah mendampingi Tukul selama 21 tahun sehingga mencapai karirnya yang maksimal dalam keadaan husnul khotimah dan dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh di alam sana. Saudaraku, pelajaran yang harus kita ambil sebenarnya, Tukul Arwana beserta Susi ini ketika setelah menikah tahun 95, hidupnya sangat sederhana. Artinya ngontrak di Jakarta, katanya ngontraknya hanya sekitar 150.000 setiap bulan. Hidup miskin karena keduanya adalah orang-orang miskin. Ini juga pelajaran kepada kita ya, bahwa rumah tangga ini bahagia atau tidak bahagia, sakinah atau tidak sakinah, bukan berarti mengawali karirnya atau mengawali kehidupan dengan serba berkecukupan atau berlimpah harta. Ikuti Tukul Arwana, berjuang dari nol, bisa juga dia mencapai kesuksesan yang diinginkannya.
Saudaraku, menikah dengan Susi walaupun dalam keadaan susah terus menapaki, menurut Tukul Arwana ini ya pernah Susi ini menjual mas kawinnya ketika ekonomi sedang terpuruk. Itu pengorbanan yang luar biasa, dimana kita tahu mas kawin itu biasanya tidak boleh dijual atau di bagaimanapun kecuali dalam keadaan darurat. Nah, rupanya pengorbanan seorang istri Tukul kepada Tukul ini dijualah mas kawinnya itu untuk membangun kehidupan. Awalnya hidup susah, daftar di radio sebagai grup lawak ya, dan Susi terus membantu. Menurut Tukul yang mengkonsep terus mendorong kehidupannya. Maka dengan Tukul ini beliau dikaruniai 3 anak. Sebenarnya kalau anak kandung itu 2 ya. Kalau yang anak pertama Mas Egi yang menjadi polisi di Jawa Timur, kabarnya terakhir menjadi kasat lantas atau apa, cukup cemerlang sebenarnya karirnya. Itu adalah anak angkat yang sekarang hari-hari menemani Tukul Arwana di Jakarta dalam proses penyembuhannya. Yang anak kedua ya ada namanya Novita, itu yang lahir pada tahun 99 ya, sekarang kabarnya sudah diwisuda atau menjadi seorang sarjana. Yang terakhir yang paling kecil Zofan. Jadi kalau lahir 2008, ketika ditinggal ibunya 2016, berarti usia sekitar 8 tahun ya. Berarti kalau sekarang 13 tahun lah. Nah, saudaraku, sahabatku semuanya, bagaimana belajar membangun kesetiaan ala Tukul Arwana beserta Susi Similikiti ini. Bayangkan Tukul Arwana ini dengan Susi ini dikenal publik, artis yang sukses, bahkan tetap menghiasi layar kaca, kecuali sekarang ini sedang sakit. Beliau termasuk artis yang hebat, tidak pernah diterpa isu miring. Coba lihat kalau dari sisi fisik ya, yang hebat kan bukan Susi Similikiti sebenarnya yang tampak di permukaan. Yang hebat itu kan Tukul Arwana. Susi itu karena pengaruh Tukul saja sebenarnya sehingga bisa menjadi hebat yang di muka ya. Yang kedua, Tukul sudah cukup mapan secara ekonomi. Bahkan maaf ya, dari penampakan wajah Ibu Susi Similikiti ini kan tidaklah begitu cantik ya, maaf, berwajah deso kata kita itu ya, hanya biasa-biasa saja. Tetapi mengapa kok Tukul ini satu tidak selingkuh? Yang luar biasanya lagi, setelah istrinya meninggal dunia tahun 2016 sampai hari ini Tukul masih menduda. Nah, coba bayangkan loh. Umumnya laki-laki itu, jangankan istri sudah meninggal dunia, yang masih hidup pun masih mau selingkuh aja terus, atau tambah istri lagi yang secara halal. Tapi itu tidak semuanya tentunya. Lalu pelajaran penting bagi kita, saudaraku, mengapa Tukul ini bisa bertahan dengan Susi Similikiti yang kemudian meninggal pada tahun 2016, bahkan tetap menduga meskipun 5 tahun ditinggal istrinya. Menurut Mas Tukul, Susi Similikiti ini memiliki 4 kelebihan yang itu sulit dilupakan oleh dia. Yang pertama, menapaki hidupnya dari nol, dari tidak punya apa-apa, artinya sama-sama zero. Tukul tak punya apa-apa, Susi pun tak punya apa-apa, artinya berangkatnya dari nol.
Makanya kita kalau menikah dengan orang yang sudah jadi agak susah setia. Dari nol, itu satu. Yang kedua, Susi ini fokus urus anak, fokus urus anak, fokus urus rumah. Dia tak terlalu banyak cita-cita yang kira-kira berbeda dengan suami lah. Walaupun ikut ngelawak tuh karena membantu Tukul saja sebenarnya. Kan terlalu banyak wanita ini, suami ke barat, istri ke timur, suami ke selatan, istri ke utara. Ini Susi Similiki ini tidak. Fokus urusan rumah dan membantu karir suami. Menurut Mas Tukul, istri ini termasuk istri yang taat. Sebab dalam Islam pun salah satu istri yang solehah itu kan setidak-tidaknya ada 3 ciri-cirinya itu kan. 1, enak dipandang suami. Yang kedua, menjaga harta suami ketika suami tidak ada, jadi bukan mencuri uang suami. Yang ketiga, yang taat atas perintah suami. Nah, Susi Similiki juga menurut Tukul begitu, istrinya termasuk sami'na wa ta'na. Aku mendengar, aku mengikuti. Sebab menurut Mas Tukul, istri ini walaupun pintar, walaupun hebat, walaupun apapun, tetap harus taat dengan suami. Kemudian yang pasti istrinya sayang betul dengan, artinya peduli ngurus anak. Ini pelajaran untuk kita semua lah ya. Jadi kita kalau ingin disayang suami, suami tidak berbuat macam-macam, setianya seperti Tukul, setidak-tidaknya ikutilah istri Tukul, Susi Similiki itu. 1, fokuslah urus anak, fokus urusan rumah tangga. Jangan sok pintar, sok sibuk. Ini kan banyak istri ini, kolo kiri macam gosoan, dapat duit juga tidak, sibuk sana sibuk sini sibuk. Karena hakikatnya istri yang baik bukan yang berhasil menjadi pejabat, istri yang baik bukan yang berhasil menjadi anggota DPR, istri yang baik bukan berhasil menjadi gubernur, bukan berhasil menjadi ketua partai. Istri yang baik itu yang fokus urus rumah. Istri yang baik adalah yang fokus urus anak. Istri yang baik adalah yang fokus ngurus suaminya. Insya Allah suami tak akan kemana-mana lah. Ya walaupun suami kadang-kadang ya sekedar tengok sana tengok sini ala kadarnya saja, itu kan hanya bagian dari ya pemandangan sekilas. Tapi ketika kita istrinya seperti istri Tukul Arwana, insya Allah suami juga akan pulang. Ada istilah sejauh-jauh burung terbang tidak akan pernah lupa sangkarnya. Itulah Tukul Arwana. Ya tentu burung terbang itu kemudian kembali ke sangkarnya kalau sangkarnya baik-baik. Saudaraku dimanapun Anda berada ya, namun belakangan Tukul Arwana ini terserang penyakit hipertensi yang kemudian terjadi pendarahan otak, yang sekarang ini sedang dirawat di rumah sakit. Sakitnya sudah sekitar 6 bulan kalau nggak salah ya. Nah, sebenarnya terlalu banyak wanita yang ingin nikah dengan Tukul ini ya. Salah satu yang sangat populer karena sudah sering masuk televisi, masuk media, ada yang namanya Maggie Diaz, seorang pedangdut, artis, dan juga beberapa kali nongol berserta Tukul di televisi. Usianya 34 tahun. Sebenarnya kalau Mbak Maggie Diaz sudah sangat siap dilamar dengan Tukul atau dipinang dengan Mas Tukul. Dalam beberapa yang saya baca di media ini, ketika ditanya kapan nikah dengan Tukul, apa jawaban Maggie? Saya sudah sangat siap, ibaratnya tinggal siap gerak jalan.
Ini masalahnya Mas Tukul masih ada pertimbangan. Saya kan tidak bisa paksa katanya. Betul juga. Artinya Mbak Mega Diaz sudah sangat ingin dilamar Tukul, ya. Tapi Tukul banyak sekali pertimbangan. Di media saya baca dia masih belum bisa melupakan kenangan manisnya bersama Susi Similikiti. Mas Atta Halilintar pergi ke rumah Tukul, ditanya anaknya yang paling kecil namanya Zofan. Rupanya anaknya itu yang melarang keras ayahnya menikah lagi dengan orang lain. Mungkin yang dimaksud Mega Diaz itu takut sang ayah melupakan ibunya. Poin ini saya ingin sampaikan ya kepada kita semua. Yang pertama, kalau sudah meninggal dunia, bukan berarti Mas Tukul menikah lagi dengan orang lain tidak mencintai almarhum. Bukan. Tetapi bagaimana kemampuan diri kita melanjutkan kehidupan membimbing anak. Jadi sebenarnya kata kuncinya begini ya. Seorang wanita ketika janda dan punya anak, suami meninggal, memilih tidak menikah lagi demi anak. Karena wanita bisa membesarkan 10 anak tanpa seorang laki-laki. Bisa kalau perempuan. Kalau laki-laki nggak akan bisa. Makanya laki-laki itu setelah menduda demi anak harus menikah. Karena hakikatnya laki-laki itu tidak ada apa-apanya. Itu hebat, gagah, macam juara. Ini kan hanya casing aja laki-laki hebat tuh. Seperti Mas Tukul juga mestinya ya demi anak menikah. Mestinya ya, bukan berarti saya ngajari Mas Tukul ya. Kan ini bagaimanapun kan demi anak. Nah, kalau perempuan biasanya demi anak rela tak menikah, tapi tidak semuanya karena khawatir mungkin nanti dapat suami yang tidak baik segala macam. Mas Tukul, harapan saya nanti kalau sudah sembuh ya, segeralah cari pendamping. Jangan hidup sendiri terus. Tetapi ingat Mas Tukul, carilah pendamping yang bisa mengurus kita di akhir hayat. Itu satu. Yang kedua, yang bisa mengurus anak kita. Makanya kalau bisa cari istri itu mana yang diinginkan anak kita, itu ikuti. Karena kita bukan cari happy lagi. Kita kan bukan cari apa ya, bukan cari bahagia dunia lagi. Kita hanya mendampingi kita di akhir hayat, kemudian ngurus anak kita. Makanya umumnya kalau laki-laki sudah meninggal dunia, sebaiknya memang istri itu atau pengganti istri kita itu kalau bisa diambil dari salah satu keluarga istri yang meninggal atau dari keluarga kita. Intinya cocok dengan kita, anak dan segala macam. Kadang-kadang istri baru ini dengan kita dia suka, mungkin kita punya duit, dengan anak kita belum tentu suka. Makanya sebaiknya laki-laki kalau mau menikah lagi, tanyakan siapa yang diinginkan anak. Kemudian kepada Zofan, anak Mas Tukul yang kecil ya, saya baca media kok melarang ayahnya menikah. Kita sebagai anak juga jangan egois. Ini pelajaran kita semua ya. Kalau kita ditinggal ayah, mama kita bisa bertahan hidup, bisa berjuang untuk kita melanjutkan kehidupan tanpa suami. Tapi kalau ayah nggak bisa, kalau laki-laki ini ditinggal istri, apalagi anak masih kecil, bagaimana mungkin seorang ayah bisa ngurus anak, mulai mandikannya, nyuci pakaiannya, nyuapi makan, semuanya, ngantarkan anak sekolah, belum lagi ngurus dirinya untuk mengejar karir, bekerja segala macam. Walaupun ada pembantu tetap tidak bisa, karena hakikatnya perempuan bisa melakukan tugas perempuan sekaligus laki-laki. Kalau laki-laki tidak bisa melakukan tugas perempuan. Dan jangan-jangan Tukul Arwana kemudian terserang penyakit hipertensi yang kemudian pendarahan otak ya gara-gara itu stres. Karena banyak ini orang stres bukan berarti nggak ada duit ya. Stres itu sebenarnya memiliki banyak pikiran secara waktu bersamaan, otak diforsir, kemudian darah naik dan lari pada otak. Mungkin ini yang terjadi pada Mas Tukul Arwana.
hipertensi, kemudian pendarahan otak. Itu kan pemicunya, faktornya kan umumnya ada 4 ya. Satu, karena proses penuaan, sudah sakit tua ya. Mas Tukul kan usia sudah 59, artinya sudah usia lanjut. Nah, yang kedua, biasanya faktor gen, mungkin keturunan, bisa juga faktor makanan ya, kemudian juga faktor lelah, capek ya, dan seterusnya. Itu kemudian terjadilah penyakit hipertensi itu. Nah, Mas Tukul coba bayangkan, meskipun ditinggal istri, dia tetap aktif bekerja demi anak. Mungkin dia sibuk mikirkan tugas kesehari-hariannya, mikirkan pula anaknya bagaimana, sekolahnya. Zopan ini kan masih kecil. Anak angkatnya yang tua kan ada di Surabaya, tak ada deh. Jadi Tukul ini sebenarnya merangkap ayah sekaligus ibu. Dia tentu berpikir macam-macam. Sekarang pulang pun tidak ada istri, mungkin di rumah, di kasur atau di mana. Terbayang almarhum istrinya Susi Similikiti itu kan. Maka seorang anak di sini juga harus paham, ini pelajaran kita semua ya, maksudnya ya. Kalau ayah sudah ditinggalkan ibu, apalagi ya kita masih punya anak kecil ya. Betul kan bisa Habibie Pak loh. Habibie itu anaknya sudah dewasa semua. Anak Habibie kan ketika istrinya meninggal sudah dewasa semua. Lalu Mas Tukul kan masih ada anak kecil. Jadi intinya, izinkan ayahmu menikah lagi. Pertimbangannya, kita kadang-kadang kan sebagai anak berbeda maunya anak dengan maunya bapak. Kalau bapak mungkin maunya yang cantik, yang bahenol. Maklumlah laki-laki itu kan tidak ada masa menopause. Sementara anak maunya yang sayang dirinya. Tapi ketika dihadapkan dengan dua masalah ini, mana maunya bapak, mana maunya anak, saran saya kepada semuanya, ikuti anak. Jangan sekedar cantiknya ya, kalau cantik itu lama-lama bisa hilang. Satu, Tukul nanti setelah sembuh, syukur-syukur segera menemukan jodoh. Saran saya, jodoh Mas Tukul ini yang tepat itu apakah Maggie Diaz? Ya menurut saya perlu dipertimbangkan Mas. Sebab kalau seperti Maggie Diaz, dia ini kan usianya 34 tahun, masih muda, nafsu masih kuat. Sementara Mas Tukul sudah 60 tahun. Apakah mau mendampingi kita di usia yang sudah uzur? Ya, apakah mau mengurus anak-anak kita yang mungkin masih butuh perhatian full dari ibunya? Apakah mau dia mengurus kita dalam kondisi yang kurang sehat? Sebab kita kalau sudah terjadi pendarahan otak, apalagi sudah dioperasi, saya beberapa kali menemani atau bertemu dengan orang yang sudah, ini kan dibutuh dibimbing, dituntun, seperti itu kan. Ya, kalau saran saya Mas, carilah istri yang ya dari keluarga saja, tidak penting cantiknya, carilah yang keibuan, tak perlu tampil sana tampil sini, yang penting fokus ngurusi masak Mas Tukul ya, nyuci piring, kemudian nyapu rumah, di rumah saja, toh harta sudah cukup pun tidak usah cari yang artis segala macam, sekedar menghantarkan kita ke alam kubur biar diperjumpakan kembali dengan almarhum Susi Similikiti itu Mas Tukul. Lalu Zopan ya, jangan lagi halang-halangi ayahmu untuk menikah ya, kan bagaimanapun di masa tua siapa yang nyucikan pakaiannya, siapa yang mengurusnya sehari-hari, kan ada keluarga, tetap tidak bisa. Mungkin ada pendapat lah, ini kan ada menantu Mas Tukul sudah besar ya, anak Mas Tukul sudah besar, punya menantu perempuan kalau nggak salah namanya Iriana. Loh, Iriana dengan Egi itu kan, Egi ini kan anak angkat. Secara hukum anak angkat tuh bukan anak kandung, ini kan berlaku haram dengan dosa sebenarnya ya. Contoh Iriana nih, istrinya Mas Egi, ketika mengurus Mas Tukul yang kondisi sakit, mungkin melihat auratnya, dosa. Karena bagaimanapun Mas Tukul dengan Iriana ini sebenarnya orang lain, bukan menantu seperti anak kandung, kan beda tuh. Kalau anak kandung ya otomatis menantu ya seperti anak sendiri itu ya, tapi ini kan anak angkat.
jadi tetap tidak boleh. Jadi tetap harus ada jaga jarak. Ini dibutuhkan seorang wanita yang halal menemani Mas Tukul 24 jam boleh membuka auratnya. Kenapa? Kan mungkin suatu saat mandinya bagaimana, ceboknya bagaimana. Semua dibutuhkan seorang wanita yang keibuan, mengerti kondisi Mas Tukul, juga mengerti kondisi anaknya. Maaf Mbak Meggy Diaz ya, saya berharap Meggy Diaz, ya tentu kita semua publik mengucapkan terima kasih kepada Mbak Meggy Diaz yang telah menemani hari-hari hati Mas Tukul setelah ditinggalkan sang istri tercinta. Walaupun ada kabar nikah siri, itu sebenarnya tidak ada, itu kan hanya kabar burung saja. Setidak-tidaknya Mas Tukul bisa bertahan lebih baik karena ada Mbak Meggy Diaz. Tapi menurut saya Mbak, ya bukan berarti Mas Tukul tidak baik ya, bukan berarti tidak baik, mungkin perlu dipertimbangkan lagi lah menikah dengan Mas Tukul itu ya. Pertama, kenapa? Selisih umur terlalu jauh. Ya bayangkan 59 dengan 34 itu kan sangat jauh itu. Nanti Mas Tukul sudah loyo, fisik pun sudah renta, apalagi sudah operasi otak. Mbak Meggy dalam keadaan fisik masih prima, cantik, hebat lagi. Takut terjadi apa-apa, takut dimanfaatkan orang, itu saja. Yang kedua, saya yakin Mbak Meggy kan butuh anak, ya kan? Mumpung masih sehat, dalam ilmu kedokteran ya, rawan hamil itu kan di bawah 16 tahun, di atas 36 tahun. Kalau Mbak Meggy sekarang masih usia 34 tahun, menurut saya carilah laki-laki yang kira-kira tak usah sehebat Mas Tukul, tidak usah cari yang tenar, tidak usah cari yang kaya. Kalau Mas Tukul saja dengan Susi Simlikiti berangkat dari nol, saya kira Mbak Meggy Diaz bisa lah mengikuti Mas Tukul berangkat dari nol. Carilah laki-laki yang seusia, artinya usianya tidak beda jauh. Saya kira Mbak Meggy tinggal sebut aja, saya menerima lamaran, semua orang mau kok. Tapi hati-hati, karena banyak orang mau tuh ketika kita sedang sukses, tapi ketika sedang tidak sukses lari dia. Nah, Mbak Meggy menurut saya secara umum sedang sukses. Oleh karena itu akhirnya saya simpulkan ya, yang pertama pada kita semua, karir suami itu melejit tinggi sampai ke posisi puncak. Percayalah, di balik karir suami itu ada wanita di belakangnya. Itulah Susi Simlikiti kalau bagi Mas Tukul. Itu pengakuan dia sendiri. Karena ada ungkapan, di balik sukses suami ada wanita di belakangnya. Siapakah itu? Istrinya dan ibunya. Di balik gagalnya atau rontoknya karir suami, ada wanita ketiga di belakangnya. Siapakah itu? Selingkuhan. Jadi siapapun laki-laki yang ingin sukses, jangan pernah selingkuh, akan rontok serotok-rontoknya. Sekali kita bermain api, disitulah kita sebentar lagi akan mati. Kepada wanita, Tukul bisa sukses karena istri. Kepada wanita, suami tak akan pernah macam-macam kalau istrinya juga tidak macam-macam. Tak usah kejar karir yang macam-macam, jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu, tanpa persetujuan suamimu. Kalau suamimu setuju, monggo, ikuti Tukul. Istri rajin masak, fokus urus rumah, fokus urus anak, taat dengan suami. Dan ingat, kelebihan istri Mas Tukul ini katanya dia pandai memasak. Jadi istri, rajin-rajinlah memasak di rumah. Ini pelajaran kita orang tua, yang mungkin sekarang anak kita kuliah di kedokteran, ya, yang anak kita sarjana ini, sarjana itu, segala macam. Sudah belum anak kita ini diajari masak? Karena suami pada akhirnya tidak butuh istri yang doktor, suami tidak butuh istri yang profesor, suami tidak butuh istri yang hebat-hebat. Yang dibutuhkan suami, istri yang bisa masak di rumah.
istri yang bisa ngurus anaknya, istri yang bisa ngurus rumahnya, istri yang bisa ngurus dirinya. Kemudian yang kedua, kalau seorang ayah ditinggalkan istrinya atau ibu kita, kalau kita memang masih butuh pelayanan sebagaimana ibu kita, izinkan ayah kita menikah lagi. Minimal bisa mengurus kita, anak, dan bisa mengurus ayah kita. Secinta apapun kita kepada ibu kita, secinta apapun sang ayah kepada ibu kita yang sudah meninggal dunia, begitu ibu kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hakikatnya pindah alam. Walaupun nadi bapak kita pernah berjanji cinta sehidup semati, ya sudahlah, itu janji tinggal janji, yang penting jangan melanggar hukum Allah. Kalau orang sudah meninggal dunia, jangan-jangan Mbak Susi pun sangat senang lagi melihat Mas Tukul nikah lagi. Ada yang mengurus dirinya dan ada yang mengurus anaknya. Jadi jangan larang-larang orang tua, jangan hambat-hambat orang tua. Cuman kalau bisa anak berunding dengan orang tua, siapa yang cocok menjadi istri dari ayah kita. Kepada Mas Tukul, walaupun kita cintanya seperti apapun dengan almarhumah Susi Similikiti, demi anak, demi kita, nikah lagi Mas. Kepada Meginias, ya kalau memang Mas Tukul masih siap menikahi dirimu, monggo. Tapi kalau tidak, lebih bagus cari yang lain. Cukup Mas Tukul itu dijadikan kakak, anaknya jadikan anak angkat saja atau keponakan. Kepada semuanya, kisah cinta Tukul Arwana beserta Susi Similikiti berikut dinamikanya setelah 5 tahun menduda yang akhirnya masuk rumah sakit. Ini semua menjadi pelajaran kita semua. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, tidak diterpa badai isu yang berlebihan, dan yang paling penting hidup kita adalah husnul khotimah. Semoga Mas Tukul dalam keadaan sehat dan panjang umur, demi anak, demi orang Indonesia yang terus menunggu Mas Tukul untuk menghiburnya lagi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.